Shalom, saudara-saudaraku. Mari kita membahas satu pelajaran yang penting tentang bagaimana seharusnya kita mensikapi berbagai ajaran yang muncul belakangan ini. Ya, saya akan memulai dengan membuka 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ayat ini menegaskan supaya kita ini bersabar, ya, tidak perlu marah-marah, tidak perlu emosi, jadi tidak perlu memaki-maki, ya, tidak perlu menghujat-hujat jika ada orang yang memberitakan Yesus yang lain, atau memberitakan Injil yang lain, atau memberitakan roh yang lain. Ya. Semoga saya juga termotivasi dengan ayat ini, supaya saya pun bisa tetap sabar ketika saya mendengar orang menceritakan Yesus yang lain, atau Injil yang lain, atau roh yang lain. Ya, itu adalah ayat yang menjadi patokan kita dalam pembicaraan kali ini. Saudaraku, pandemi COVID-19 ini memang dalam satu sisi mendatangkan kesusahan dalam kehidupan kita. Namun demikian, tidak ada berkat dalam kesusahan itu. Selalu disediakan berkat di tengah kesulitan. Nah, walaupun keadaan ekonomi susah atau segala hal menjadi susah, bahkan ada juga yang menjadi korban COVID-19 yang meninggal dan sebagainya, tetapi saya akan mengajak kita untuk melihat berkat yang bisa kita rasakan dari pandemi ini. Nah, mari kita lihat. Ketika belum pandemi, maka banyak peribadatan atau pendalaman Alkitab itu hanya bisa dilakukan atau menarik kalau dilakukan secara offline, artinya ketemu fisik. Ya, ketemu fisik. Tetapi karena pandemi, maka kegiatan secara online mulai marak, ya. Pendalaman Alkitab secara online, diskusi-diskusi secara online, webinar, atau bahkan ibadah secara online itu sekarang ramai dilakukan. Nah, dalam keadaan seperti ini, saya melihat ini adalah berkat yang luar biasa. Kenapa berkat yang luar biasa? Terkait dengan pekabaran Unitarianisme yang saya sampaikan, bahwa Allah yang benar, yang satu-satunya itu adalah Bapa, tidak ada yang lain. Bahkan Yesus adalah utusan Bapa. Itu terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Nah, sebelum pandemi, upaya untuk menyampaikan pekabaran itu sangat sulit dilakukan. Sangat sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Karena kekristenan ini sudah didominasi oleh Trinitarian. Maka ketika upaya penyampaian pekabaran yang benar ini dilakukan, dengan mudahnya upaya itu terhalang oleh klaim-klaim yang dibuat oleh para pemimpin Trinitarian. Misalnya, mereka cukup mengatakan, jangan dengar itu sesat. Ya kan? Sudah cukup. Maka umat yang mendapatkan provokasi seperti itu langsung berhenti dan tidak lagi mempelajari. Jadi provokasi akan mudah dilakukan dan upaya pekabaran Injil ini akan mudah dihalang-halangi. Itu zaman sebelum pandemi. Tetapi di masa pandemi ini, maka saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Saya tidak tahu waktunya masih panjang atau sudah sangat singkat. Tetapi upaya untuk pekabaran kebenaran ini harus dilakukan secara masif, secara efektif, dan secara berkesinambungan. Kenapa? Karena melalui online ini, penghalang-penghalang, pembatas-pembatas yang dulu dibangun oleh para pemimpin mayoritas Trinitarian, mayoritas Kristen, akan mudah dilampaui. Jadi tidak bisa lagi orang mengatakan jangan dengar itu, karena itu sesat. Ya kalau gitu, kalau dulu sangat efektif, sekarang kurang efektif. Kenapa? Karena setiap orang yang tertarik akan dengan mudah mengakses pekabaran itu melalui media sosial.
Ya, syukur kepada Tuhan, beberapa saudara yang mendengarkan pekabaran-pekabaran ini bersaksi bahwa mereka menunggu-nunggu kabar seperti ini. Mereka menanti-nanti, bahkan mencari-cari yang seperti ini. Tetapi mereka tidak pernah dengar dulu. Dulu mereka tidak pernah dengar. Kenapa? Karena memang dihalang-halangi. Ya, tetapi sekali lagi syukur kepada Tuhan, syukur kepada Yahweh Elohim, memberikan keadaan seperti ini sehingga pekabaran melalui online ini mampu menembus batasan-batasan yang dilakukan. Itu berkat yang luar biasa. Baik, sekarang kita kembali kepada 2 Korintus 11 ayat 4. Rupanya memang ada Yesus yang lain yang dikabarkan, atau Injil yang lain yang dikabarkan, atau roh yang lain yang dikabarkan. Dan menurut hemat saya, Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain ini sudah dikabarkan berabad-abad lamanya. Maka inilah waktu yang tepat untuk mengingatkan saudara supaya saudara-saudara ini tidak terhanyut oleh Yesus yang lain, atau Injil yang lain, atau roh yang lain. Ya. Mari kita lihat. Kalau Rasul Paulus mengingatkan adanya Yesus yang lain, atau Injil yang lain, atau roh yang lain, itu berarti salah satu ciri dari Yesus yang lain, atau roh yang lain, atau Injil yang lain itu adalah bahwa Yesus yang ditampilkan itu berbeda dengan apa yang sudah diajarkan para rasul. Roh yang diajarkan para rasul tidak sama dengan roh yang diajarkan oleh roh yang lain ini. Atau Injil yang diperdengarkan adalah Injil yang berbeda dengan yang dituliskan atau disampaikan oleh para rasul. Mari kita lihat. Sadarkah Anda? Tak pernah para rasul itu mengabarkan bahwa Yesus adalah Allah. Tidak pernah para rasul itu mengabarkan Allah Tritunggal. Tidak pernah. Semua mereka mengabarkan Allah itu satu. Allah itu esa, Allah itu tunggal, bukan Tritunggal. Yesus itu utusan Allah. Yesus itu Mesias. Yesus itu anak Allah. Itu yang disampaikan oleh para rasul. Maka, kalau ada yang kemudian menyampaikan Allah itu Tritunggal, artinya Allah yang diperkenalkan itu berbeda dengan yang dinyatakan oleh para rasul. Itu adalah Allah yang lain. Kalau para rasul mengajarkan Yesus itu Mesias, anak Allah, Tuhan, Juru Selamat, lalu ada orang yang sekian abad lamanya menyampaikan pekabaran bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, maka itu adalah Yesus yang lain. Sudah ingat bukan? Ketika para rasul ditanya, murid Yesus ditanya, Simon Petrus menjawab, engkau ini Mesias, anak Allah. Yohanes juga menegaskan, semua tulisan yang dibuatnya ini untuk membuat orang percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Alkitab juga mengatakan Yesus itu Tuhan, Juru Selamat. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, sekian abad lamanya Yesus diperkenalkan sebagai Allah itu sendiri. Allah yang tunggal itu diubah menjadi Allah Tritunggal. Ini tidak benar. Ini adalah Yesus yang lain. Ini adalah Allah yang lain. Kemudian, kita tentu tahu Injil itu mengatakan Bapa itu begitu besar kasihnya sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Itu Injil. Tetapi ada yang berabad-abad lamanya memberitakan bahwa yang turun itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Allah itu sendiri, bukan anaknya tapi Allah itu sendiri. Ini kan Injil yang lain. Ada lagi yang mengatakan, coba Anda lihat Roma 10 ayat 9. Ini Injil. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu Injil. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya
bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi nyatanya, sekian abad lamanya Anda disodori oleh pekabaran bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan bahwa Yesus itu bangkit sendiri. Ini kan Injil yang lain. Ini kan Injil yang tidak ditulis oleh para rasul. Saudaraku, saya rasa saya tidak membicarakan sesuatu yang sulit. Ini gampang. Kalau Anda ingin memberitakan Yesus yang benar, beritakanlah bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu juru selamat, bahwa Allah telah meninggikan Yesus menjadi pemimpin, menjadi juru selamat, menjadi Tuhan. Itu baru Yesus yang benar. Tetapi kalau Anda mengubahnya menjadi Yesus adalah salah satu oknum dari Tritunggal, maka Anda sedang memberitakan Yesus yang lain. Anda sedang memberitahukan Injil yang lain. Saudaraku, sekali lagi, ini bukan hal yang sulit. Biarlah kelapangan hati kita, kekudusan hati kita, mencerna semua itu. Untuk mengintrospeksi, jangan-jangan apa yang Anda percayai saat ini bukan Yesus yang benar, bukan Injil yang benar, bukan Roh yang benar. Jangan-jangan yang Anda percayai adalah Yesus yang lain, Injil yang lain, atau Roh yang lain. Semoga pembicaraan yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Amin.